Halo guys, welcome back to my YouTube channel bersama aku Miss Catherine dan suami aku tercinta Ika. Oke guys, kali ini aku bakal bahas. Sebelumnya agak buru-buru juga ya kan nggak ngomong. Sebelumnya aku mau ngucapin thank you so much dulu untuk kalian yang baru datang ke MC Channel dan udah pilih video ini sebagai tontonan manja kalian. Jangan lupa di subscribe yang belum subscribe untuk dukung channel aku semakin berkembang. Kali ini aku mau sebenarnya aku secara garis besarnya aku udah tahu guys about ini gitu ya. Cuman untuk mendetailnya sih aku memang belum tahu gimana ceritanya gitu. Jadi waktu kemarin itu pas aku biasa ya kan kita kan kontekan itu kan every time ya kan. Nah terus baby ini ada nyeletuk, baby tahu nggak dulu itu aku anti LGBT. Aku kaget ya kan. Nah cuman kemarin tuh istilahnya kita kayak ketimpa lagi sama topik yang lebih menarik perhatian kita ya gitu baby. Jadi nggak begitu kita bahas gitu. Nah cuman sekarang aku pingin perdalam tentang itu biar mungkin kalian juga kaget karena kan sekarang istrinya kan adalah seorang trans seperti IQ ya kan. Nah kita tanya dulu baby aku pingin all about yang itu diceritakan sedetail mungkin dari bener-bener awal tanpa ada yang dikurangi gitu. Oke. Sebenarnya kalau ini mundur sekitar 7 tahunan yang lalu. 7 tahun yang lalu. 7 tahun yang lalu, 7-8 tahun lah. Jadi seperti pada umumnya orang-orang di Indonesia, diskriminasi terhadap LGBT itu lumayan kerasa. Di mana? Di Indonesia, terutama di Jakarta. Jadi waktu itu baby di Jakarta. Masih di Jakarta. Oke. Jadi untuk hal-hal itu jadi aku juga kebawa sama, dan saat itu tuh aku masih sangat intelektual independen, ketergantungan intelektual. Jadi apapun itu tuh nggak mencari kebenaran, nggak cari tahu, ngikutin apa kata lingkungan, ngikutin sosial dan sebagainya. Jadi umum lah, dan juga teman-teman aku tuh semuanya juga rata-rata pada anti LGBT juga. Ada yang paling parah nggak? Ada yang paling parah, bahkan ada satu teman aku juga dulu tuh nggak tahu dia kayak ada dendam kesumat gitu sama yang namanya waria. Nggak tahu waria dimanapun. Emang apa yang dia lakuin? Itu tuh bisa di tengah jalan gitu kan. Dulu kan zaman-zaman konvoi motor, itu di tengah motor dia bisa hilang gitu kan, nggak tahu ada di mana, ternyata di belakang ketahuan itu lagi berantem sama waria yang lagi mangkal. Warianya bikin masalah nggak sama dia? Enggak, dia yang bikin masalah. Jadi tiba-tiba dia turun ngajak berantem gitu? Pukulin malah, bukan ngajak berantem. Dipukulin? Dipukulin. Nggak salah apa-apa dipukulin? Nggak salah apa-apa. Oh my god. Agak-agak nggak tahu aku juga. Jadi waria fobik jatuhnya baby. Iya, kalau fobia kan takut. Oke. Kalau ini tuh jadi kayak benci ya, ada dendam sendiri. Berarti kalau ya ini perkiraan ya, apakah mungkin dia pernah sangat mencintai seorang trans dan kayaknya nggak mungkin. Kenapa? Karena saat itu usia kita tuh masih muda, masih muda kan. Itu masih muda banget. Dan lingkungan kita itu jauh dari seputar yang namanya LGBT. Nggak ada. Jadi sesuai dengan dogma yang ada di umum, yang ada di sosial itu, anti LGBT itu udah jadi diskriminasi banget kan terhadap kaum LGBT, terutama di Jakarta. Berarti itu kemungkinan kayak fobia berlebihan kali ya? Fobia itu takut, ya karena dia kabur. Ini kagak. Jatuhnya apa sih? Nggak tahu ya, jadi benci gitu. Benci aja gitu, nggak suka berlebihan gitu. Iya, nggak sukanya sampai begitu, nggak tahu kenapa. Oke, jadi itu kayak lebih ke ini ya baby, kayak benci berlebih kali ya? Iya, kayak benci jadinya, nggak tahu ada background apa gitu yang menyebabkan itu. Oke, dari situ tapi babynya sendiri kayak gimana? Kalau aku sih lebih ke kalau lanjutan yang cerita tadi lalu. Oke, yang itu kan yang ada teman sampai benci gitu. Kalau aku sih nggak sampai sebenci itu ya. Cuman
leave them alone gitu, tinggalkan mereka sendiri, nggak Tapi suka. baby itu maksudnya nggak suka itu karena stigma mereka terbawa gitu. Iya, stigma orang-orang. Emang apa nih, apa yang mereka bicarakan sama baby itu sampai baby itu mendiskriminasi LGBT gitu? Oh, ya dulu banyak dogma-dogma yang dipasang itu kayak mereka itu nggak jujur sama diri sendiri, sama Nggak jujurnya kenapa katanya? nggak jujur sama gender sendiri. Oh, Terus oke. ada juga yang Berarti lebih ke merasa sempurna ya. Iya. Jadi memandangnya itu apa namanya, lu udah dikodratkan gini terus ngelawan kodrat Iya. gitu ya, about kayak gitu lah ya. Terus ada yang bawa-bawa agama juga, tapi nggak perlu dibahas nggak perlu tahu dibahas. detail kalau itu. Terus ada yang bilang tanda-tanda akhir zaman, kayak gitulah. Baby, tapi sorry, aku boleh nanya agak sensitif. Silakan. Maksudnya itu lingkungan baby pada saat itu, sorry, maksudnya bukannya aku mau mau rasis nggak? Lingkungan Chinese atau lingkungan lokal atau campur? Campur sih, ada yang lingkungan pergaulan ini ini rata-rata Lebih sama. banyak? Sama lah, seimbang. Soalnya waktu zaman aku sekolah. Tapi semua tuh memang apa namanya, mendiskriminasi Iya, gitu. rata-rata semua mayoritas mendiskriminasi. Oke. Yang lain malah mendiskriminasi dan ada yang cuek. Oke. Tapi aku jarang menemukan yang pro. Oke. Hampir nggak pernah. Paling yang perempuan yang agak bisa pro. Apa katanya? Kalau perempuan itu, Oh, berarti netral kali ya? iya perempuan itu rata-rata netral. Paling mereka baik tahu. Oh, oke. Mereka baik, mereka friendly. Ya, terus tetap aja dulu kan ada pembelaan-pembelaan, dia tetap aja se-friendly-friendlynya mereka tuh jadi kayak sok suci sendiri lah aku juga kan. Sesucinya maksudnya emang apa sih yang baby ucapkan? Ya setidaknya mereka tuh nggak jujur sama diri sendiri. Oh, yang tadi itu Yang kayak tadi, gitu ya. Dan baby itu mengaminkan gitu pendapat itu gitu. Oh iya. Oke, lalu Ya udah. itu sekitar berapa tahun yang lalu itu? Oh itu 8 tahun. Ya itu dari awal aku sekolah. Dari aku sekolah sampai 8 tahun yang lalu. Sorry aku perjelas. Oke, dari awal Dari aku sekolah. sekolah apa? Sekolah dari zaman sekolah aku naik motor itu kan SMP SMA kan. SMP, SMA Sampai sekitar 7-8 tahun yang 7-8 tahun yang lalu. Oke, berjalan agak lama. Jadi selama itu tuh baby yang kalau misalnya lihat apa namanya ya LGBT gitu di jalan atau di mana, baby seperti apa gitu? Mostly waria ya kita ngomongnya. oke. Mostly waria itu kayaknya Tapi agak. kalau cowok yang kayak cewek gitu, Kalau dulu dibully aja. oh dibully aja. Dibully Dan aja. baby ngebully juga dia. Ikutan. Tapi kalau misalnya gak ikutan, dari dalam diri babynya sendiri ada rasa pengen ngebully dia. Ada Malah pengen jadi pengen jadi provokator juga bisa gitu. nggak jadi provokator utama lah, cuman kalau udah ada yang ngegoreng, udah ada yang Jadi kasih sebelum ada itu tuh baby udah pengen, tapi nunggu ada yang ini dulu gitu. karena aku sendiri Memulai gitu. aku sendiri tuh bukan yang biang bully gitu, tapi kalau Oke. ada yang mulai ngebully ikutan. Karena udah ada keinginan gitu. Ada keinginan. Oke. Di sekolah juga berarti ada dong yang kayak cewek gitu. Ada. Dan itu jadi bulan apa? Jadi bulan-bulanan gitu. Iya. Dan pada saat baby ngelakuin itu, baby apa sih yang seneng gitu di Ya, dalam? namanya anak masih saat itu belum terlalu sadar banget. Kalau aku ingat sekarang sih gila, bodoh banget. Tapi kalau zaman itu ya menikmati membuli itu sendiri. Terus kalau apa nih, si itunya sendiri nangis? Enggak sih. Biasa aja. Apa dia menimbulkan emosi kayak ngambek-ngambek begitu? Oke. Jadi minta tambah dibully. Oke. Sampai satu poin tuh sering lah kita ditegur sama guru-guru. Guru-guru ada yang punya hati juga. Terus? Ya menegur kita yang membuli. Oke, maksudnya stop sebentar, ntar kayak gitu lagi. Ya hal itu terjadi siklus berulang-ulang juga. Oke. Mungkin makin sering ditegur, frekuensinya makin jarang. Tapi ketika belum ditegur tuh bisa hampir tiap hari. Oke, aku pingin sekalian memperjelas juga nih. Baby pertama punya pertama baby punya pacar itu di kelas berapa deh, jangan usia? Oh, Atau punya kayak cinta monyet gitu? SMP. SMP. Dan apa nih, selama itu tuh dari awal juga cewek kan? Oke. Dan itu baby udah mulai perasaannya tuh ada perasaan gitu sama dia gitu.
Ya, cinta pasti monyet ada lah. kayak gitu-gitu ya. Iya, perasaan monyet. Oke, nah aku mau tanya, Baby ini waktu pas di SMP dulu deh, SMP itu Baby karakternya yang pendiam atau badung atau kayak gimana sih gitu? Baby kan bisa menganalisa sekarang, bisa menilai sekarang dong. Badung sih ada badung, yang namanya anak sekolah pasti ada badung sebagaimanapun. Tapi aku tuh dulu cenderung orang introvert. Oh, introvert. Lebih introvert, kurang begitu bisa ngobrol, kurang gitu bisa ngomong, tapi cuma bisa ngomong tuh sama orang-orang tertentu. Boro-boro mau ngomong ke publik, ngomong apa. Kan orang ekstrovert tuh bisa ngomong sama siapa aja. Kalau orang introvert, dia diem, tapi ketika ketemu sama satu orang yang cocok, dia akan bawel banget. Oke. Aku Terus tuh cenderung ke situ. kalau maksudnya kalau pacar cenderung gonta-ganti atau itu terus atau sebentar putus sendiri lagi gitu atau kayak gimana? Aduh. Untuk memperjelas juga gitu. Kalau itu sebenarnya namanya juga zaman cinta monyet ya, namanya monyet. Gonta-ganti. Ya gonta-ganti lah. Oke, gonta-ganti berarti jadi Baby itu bahkan bukan ada pikiran ke sana, bahkan Baby itu seorang bisa dibilang berarti bad boy lah pada saat itu ya kan? Atau bahasanya Ya bisa dibilang sih bukan bad boy lah, tapi namanya zaman sekolah itu. yang suka gonta-ganti pacar lah gitu ya. Iya. Oke, itu SMA sama juga. Tapi SMA udah mulai lebih calm gitulah, Udah lebih kalem. lebih calm. Oke, dan itu teh sampai 8 tahun yang lalu, 7 atau 8 tahun yang lalu Baby benar-benar yang ke LGBT ya bisa dibilang transgender atau waria itu jangan nyentuh gue sama sekali deh gitu. Benar-benar yang anti banget, bahkan nggak suka gitu. Mendiskriminasi bahkan gitu. Oke, berlanjut back to 8 tahun yang lalu seperti apa? Oke, awal mula jadi sampai anti itu apa yang membuat pikiran aku terbuka tentang kaum LGBT itu ketika aku mulai kerja di luar negeri, terutama di Manila. Waktu di Manila, itu berapa lama yang lalu tuh kira-kira? Itu 2014. Kira-kira berapa tahun? 7 tahun yang lalu, 7 tahun Oh kan? iya, 7 tahunan. 7 tahun yang lalu. Nah itu yang tadi aku mau bilang, sampai ke titik itu 7 mau 8 tahun. Itu aku tuh pertama kali ya, itu dikagetkan tuh ketika di Manila itu aku ke Mall of Asia. Jadi pertama kali ke mall terbesar di Asia Tenggara, itu adalah Mall of Asia. Adanya di Manila, di Pasay. Itu aku jalan mau ke toilet di sini. Di sebelah sana ada perempuan cantik. Terus? Perempuan. Saat itu aku nggak tahu, aku ke perempuan cantik. Wih, terus cantiknya banget. Dia kan dari jauh cantik. Nah, terus sama temen tuh tinggi soalnya kan. Sama temen tuh dibilang udah banyak yang begitu di Manila. Belum paham juga tuh. Enggak, aku belum paham. Enggak, soalnya dulu pemikirannya tuh banyak orang blasteran di Manila. jadi di pikiran itu yang seperti banyak yang begitu tuh blasteran artinya gitu. Di pikiran gitu. Karena memang modelnya blasteran. Mukanya tuh bukan muka Asia banget. Iya, mix kayak gitu nyampur, ya. Muka mix. Dia jalan toilet dong. Ngobrol, biasalah toilet laki-laki berdiri. Kamu tahu apa yang mengagetkan aku pertama? Apa? Perempuan yang cantik tadi ikut ke toilet. Ya, pipis di sebelah aku. Pertama kali aku langsung. Emang Baby emang kalau di di Bangkok sama di Manila tuh gak tahu pertama juga. Bukan, maksudnya gini. Aku sih pas waktu ke Bangkok itu maksudnya tuh nggak sempat untuk ke toilet umum. Cuman aku tuh emang sempat denger kalau di Bangkok dan berarti sama di Manila atau di Filipina. Itu kalau trans yang belum operasi itu masuknya ke toilet cowok ya? Itu kebetulan aku lihat pertama lihat itu kan. Dan di sebelah? Oke. Kaget mau ketawa tapi tercengang. Itu akhirnya. Tapi dia cuek aja gitu? Cuek. Oke. Dari situ udah kan akhirnya makin kesini ya. Aku makin tanya teman-teman di sini mah. Filipina itu pikirannya lebih terbuka. Di Manila ini pikirannya lebih terbuka daripada orang Jakarta. Tapi kenyataannya memang benar. Nah, akhirnya pelan-pelan aku lihat di jalan dong. Jalan itu kayak laki-laki sama laki-laki gandengan. Itu bukan laki-laki sama laki-laki ya. Itu bukan pemandangan yang tabu. Lalu? Ya juga di tempat-tempat kebugaran, tempat-tempat olahraga. Itu yang rasa tadi Baby yang diskriminasi atau nggak suka itu jadi kayak gimana pengolahan di otak? Kaget.
hal yang nggak pernah aku lihat di Jakarta, tiba-tiba di sini tuh jadi cukup sering frekuensinya dilihat hal-hal yang tadi aku bilang. Bahkan cewek yang apa namanya berdiri di pipis di sebelah bahkan ya, itu yang paling bikin shock. Itu pertama, itu di shock terapi pertama. Shock Habis terapi itu pertama. maksudnya lihat beberapa mereka tuh yang kayak ngondek, yang kayak laki-laki sama laki-laki gandengan, di tengah jalan bisa cium kening. Itu cowok sama cowok, Cowok sama cowok. Beda ya guys. Jadi maksudnya tuh kalau apa nih, ini tuh emang real man with man gitu, bener ya. Terus Nah, terus begitu juga perempuan yang agak tomboy sama perempuan yang feminim, something like that. Nah, akhirnya aku akhirnya terbiasa dengan hal itu. Bukan membiasakan, terbiasa sama hal pemandangan itu juga tuh di beberapa perusahaan-perusahaan kayak bank. Waria itu bisa bekerja di bank. Itu yang pertama kali juga, yang itu kayaknya udah setahun lah di Filipina itu, aku kaget karena itu nggak pernah aku lihat di Indonesia, di Jakarta. Kelihatan banget waria atau kelihatan banget? Kelihatan. Berarti jatuhnya cross dress apa Shimel? Nggak nanya sedetail itulah, tapi penglihatan analisa baby sekarang, karena aku nggak tahu tuh wajahnya. Karena menurut aku sih kelihatan itu mukanya laki. Oke, berarti cross dress ya? Mungkin. Berarti, dan itu bisa kerja di bank? Kerja di bank. Jadi apa? Jadi teller. Wow. Lumayan. Intinya kan diterima dong? Diterima. Nah, akhirnya aku mulai banyak bergaul sama orang-orang lokal juga. Aku meminimalisasi juga, aku memaksimalkan, memotivasi bergaul sama orang lokal sana. Orang lokal sana bilang memang pemerintah itu tidak mengakui, tapi sosial menerima. Ya minimal kan seperti itu. Itu kan? yang lebih penting. Karena balik lagi, yang dipentingin pemerintah paling identitas, nama. Tapi sosial menerima. Sosial menerima. Dan kita itu 2015 kan, sekitar setahun kemudian, 2016 itu, aku tuh sempat pacaran sama cewek Thailand. Sama cewek Thailand atau cewek Filipina? Cewek Thailand kenal di Filipina, di Manila. Cewek Thailand kenal di Manila. Nah, di situ dia lebih menjelaskan lagi tentang, dalam tanda kutip ya, surga LGBT di Thailand, di Bangkok Pattaya. Di situ juga dia lebih menjelaskan, lebih wah lagi, dan buat dia itu dia open banget. Nah, di situ juga dia tuh, orang Thailand itu punya teman-teman orang Thailand yang kerja di Manila juga, dan ada 3 itu female yang udah dua udah operasi atas bawah. 2 udah operasi atas bawah. Yang jadi teman dia. Teman dia. Jadi ada 3, 2 udah operasi atas bawah, yang 1 baru operasi atas. Lalu itu masuknya female dong berarti ya. Dia udah operasi atas bawah soalnya. Ya sebenarnya kalau trans malah. Trans lah bilangnya lalu. Ya udah operasi. Karena maksudnya gini, kalau Himel sama crossdress itu ya memang, tapi sekarang tuh agak sarunya tuh gini, yang baby pernah bilang, tau gak sih, bahwa feel itu bisa dibuat. Udah deh, aku no comment deh soal itu. Bisa sebut aja apa nih, trans atau waria whatever itu pokoknya. Lalu dan pelan-pelan itu udah nggak pelan lagi, saat itu udah menerima. Saat itu udah menerima. Pada saat baby berhubungan dengan orang Thailand ini, itu sudah menerima. Dan udah hubungan berapa lama baby sama orang Thailand ini pada saat baby menerima? Sebelumnya juga udah menerima sih. Sebelumnya juga udah menerima atau? Karena udah terbiasa melihat yang seperti menerima itu. Atau kayak kayak udah oke gitu kan? Kalau udah oke, ya udah oke berarti udah menerima dong. Udah sampai ke tahap menerima. Iya, udah menerima. Udah menerima keberadaan mereka ini. Udah oke lah gitu. Dan juga mereka nggak berbuat kriminal. Iya. Nah, mereka nggak berbuat kriminal, bahkan mereka itu bekerja dengan layaknya orang-orang normal karena diakui, karena diterima. Jadi dia lebih menjaga kredibilitasnya gitu namanya. Sebagai seorang trans. Gitu. Jadi maksudnya tuh karena diterima jadi kayak tahu diri gitu, baby malah lebih menjaga gitu kan. Malah mereka tuh punya performa yang lumayan. Iya di kan? Lingkungan pekerjaan lebih ada trigger untuk membuktikan bahwa lu udah kasih toleransi untuk menerima, gue bakal buktikan. Jatuhnya seperti itu ya. Oke, lalu nah bahkan dari temennya mantan aku itu, satu dari 3 trans itu dia punya jabatan tinggi di sebuah perusahaan, manajer.
berprestasi, terlepas dari terkadang dia trans ya jatuhnya. dia memanajemen sesuatu Sukamudi, mungkin pengaruh hormon atau apapun, tapi kinerjanya oke. Kinerjanya oke. Juga sempat dibilangin gini sama mantan aku gini loh, apa yang membuat trans itu lebih istimewa? Karena ini juga satu agak terpukul karena trans itu dia bisa punya kemampuan untuk bekerja seperti laki-laki pada umumnya, tapi nggak semua laki-laki juga nggak semua perempuan. Tapi dia bisa sayang sama orang tua layaknya perempuan. Itu yang membuat aku wow. Oh wow, juga ya. Gitu loh. Jadi dia punya sisi baik dari laki-laki dan punya sisi baik dari perempuan. Nah kebetulan juga aku sama mantanku ini nggak suka ngegibah ngomongin kejelekan orang. Jadi kalau ngomong terpaksa kita harus ngomongin orang, berusahalah berbicara hal-hal positif dari orang-orang tersebut. Oke. Kalau memang terpaksa harus ngomongin orang. Yes. Kalau memang harus banget gitu ngomong, harus dibicarakan atau didiskusikan gitu. Oke. Lalu. Nah dari situ ya udah pola pikir udah terbuka, ya sudah berubah dan menerima keberadaan mereka itu sebagai sesama manusia. Iya, sama manusia gitu jatuhnya. Jadi memanusiakan di dalam pikiran, dan ya di dalam pikiran ini tuh udah sampai ke titik itu lah. Iya. Lalu dan udah berjalan sesuai dari situ 2000 terus kan 16, 17, 18, 19 sampai sekarang ya sudah. Oke. Nah, lalu waktu baby waktu sebelumnya kan memang sih aku kan mengakui bahwa waktu pertemuan kita itu baby nggak tahu aku trans dong, karena baby baru buka TikTok waktu itu kan. Cuman sebelumnya itu baby mungkin oke bisa aku simpulkan, jadi makanya baby pada saat tahu aku sebenarnya aku trans itu nggak ada masalah. Baby lebih menitik beratkan ke personality dan lain-lain karena sudah mengalami hal itu. Iya. Gitu ya. Jadi ya udah terjawab guys gitu. Jadi benar-benar sebenarnya gini ya kan, kalau misalnya kita lebih menganggap diri kita sempurna segala macem, bahkan itu bakal terkekung di pikiran sendiri aja gitu ya baby. Betul. Jadi maksudnya tuh kayak dan juga gini, memang sih tadi kan sempat terjawab juga gitu. Maksudnya itu yang tadi kita bahas, kenapa di sana lebih jadi berprestasi segala macem kayak gitu-gitu ya. Karena sosial menerima. Yes, karena sosial menerima gitu. Nah maksud aku tuh gini loh, aku pernah bahas, kalau misalnya baby setuju nggak sih dengan pernyataan ini? Kalau misalnya nih kita tuh di titik sekarang ini, terus ada tetangga kita misalnya yang depan misalnya ya, nah dia misalnya asalnya tuh setingkat kita, tiba-tiba besoknya dia beli Ferrari. Nah kalau misalnya aku misalnya, itu mah gini, udah langsung berpikir negatif, itu tuh kayak ngeblok diri kita sendiri untuk sampai ke level itu. Bener nggak sih? Bener. Why? Kalau aku bilang karena perasaan gini loh, aku pernah dibilang juga ternyata tuh ada yang namanya mentalitas. Yang paling parah itu adalah ketika kita punya mentalitas seperti kepiting ranjungan tau. Ya gimana sih itu kepiting ranjungan itu? Jadi ketika kamu taruh kepiting ranjungan di dalam ember, kamu nggak usah takut kepiting itu akan keluar. Kenapa? Karena ketika ada satu kepiting yang udah mau berhasil keluar dari ember itu, yang lain akan tarik dia supaya turun. Dan itu pasti? Silakan, cobain. Oke, jadi sama baby nih, sama halnya seperti yang aku bilang tadi. Jadi maksudnya tuh kalau misalnya kita yang misalnya si A ini adalah orang mayoritas, dan ya mayoritas lah yang tadi kita jelaskan. Terus si B ini adalah misalnya aku, misalnya gitu ya. Nah, terus si A ini tuh merasa sempurna, terus tapi sorry to say, maksudnya tuh dari segi kehidupan dan apapun tuh nggak lebih maju dari aku dan nggak lebih bagus dari aku gitu. Cuman dianya tuh merasa lebih sempurna, lebih sampai timbullah hujatan-hujatan itu gitu. Nah maksud aku tuh
aku maksudnya gini, bukan aku so tahu, tapi ini memang kenyataan dan memang hukum alam. Makanya dia sampai muncul hujatan itu sebenarnya di hati kecilnya dia pengen gitu. Benar nggak sih? Betul. Gitu. Tapi ada sebuah ego yang menahan dia untuk ngomong. Sebenarnya pengen berusaha mendekati kamu, pengen ngomong. Ya bisa pengen mendekati atau pengen berkehidupan layak menurut dia. Aku itu layak menurut dia. Jadi intinya gini, melihat kehidupan aku yang bisa jadi YouTuber, bisa berkarya, bisa ini, bisa itu. Sebenarnya di hati kecilnya tuh kayak gitu, benar nggak? Nah, tapi guys, hal itu atau perilaku tersebut itu yang tadi kita bahas. Jadi itu tuh bisa ngeblok diri kalian untuk sampai ke titik ini gitu nih. Ke titik ini aja kalian udah blok, apalagi ke titik yang lebih panjang gitu. Betul. Jadi maksudnya tuh kalau misalnya kalian pingin maju gitu ya, perbaiki dulu konsep pikiran kalian gitu ya, terutama sama orang-orang yang tadi aku pojokkan gitu kan. Nah, jadi maksudnya tuh kalau misalnya emang kalian pengen maju, di sini dulu gitu, perbaiki gitu kan. Aku jadi sekali lagi seperti itu, setuju ya Baby. Gitu. Semua berawal dari pikiran kok. Gitu. Jadi kalau misalnya pikiran kalian aja udah kan kalau suka ada tuh yang gue tuh udah berusaha mati-matian gini, tapi kok si itu mah tuh yang udah waria gini, tapi kok bisa gini. Karena orang itu tuh udah ngeblok gitu, udah ngeblok. Jadi maksudnya tuh gimana mau bisa sampai ke titik aku minimal gitu. Di jalannya aja udah diblok, udah dia ban sendiri gitu. Benar nggak Baby? Setuju dia kan? membatasi dirinya sendiri gitu. Jadi alangkah baiknya kalau misalnya kalian itu kalau terjadi seperti itu tuh ya, contohnya gini deh, misalnya si itu tuh wah hebat ya gini. Jujur dengan diri sendiri, benar nggak sih Baby? Jujur dengan yang ada di hati kecil kalian itu, gitu, benar nggak Baby? Setelah mengakui kehebatan dan kesuksesan orang, cobalah berkaca sama diri sendiri. Apakah ini aku lakukan setiap hari, setiap malam? Apakah aku udah melakukan yang terbaik hari ini? Nah, juga kalaupun belum, dan kebanyakan belum, aku harus akui juga apa yang harus aku lakukan supaya besok lebih baik dari hari ini. Selalu punya pikiran itu. Jadi ketika kamu bangun pagi, kamu tahu aku bangun pagi, selalu bangun. Selalu guys. Dan aku tuh jujur aku kebawa gitu. Dan itu tuh good banget. Aku tuh sekarang kebawa bangun pagi, bangun pagi itu tuh kan Baby selalu bangun minum air doang. Itu minum air yang banyak gitu. Karena aku tuh emang kurang minum kan Baby tahu sendiri. Dan Baby tuh gini guys, aku tuh tipikal orang yang memang nggak bisa dipaksa atau nggak bisa diatur. Tapi kalau misalkan dengan cinta itu tuh aku bisa timbul trigger atau kesadaran diri sendiri gitu. Dan Baby pun orangnya yang hanya mengingatkan aja, nggak nyuruh. Dan gitu. aku jadi contoh. Jadi contoh juga itu yang penting ya Baby ya. Bukan jadi, memberi contoh. Jadi bukan hanya sekedar memberi saran, tapi dicontohkan juga gitu. Jadi cukupkan seperti itu aja ya Baby ya, benar ya untuk topik yang sekarang ini, karena kita bakal ngebahas topik-topik yang lainnya ya kan Baby. Iya. Love you. Jadi untuk topik ini cukup sampai di sini. Untuk topik ini ya. Nah, terus jangan lupa subscribe, tadi aku udah bilang di awal, di like, di komen, dan ya kalian bebas komen, silakan gitu ya. Iya, boleh. Silakan bebas, kalian mau komen apa bebas. Aku mah nggak akan, aku janji ya, aku nggak akan hapus komenan kalian apapun itu, benar nggak Baby? Betul. Karena ini request dari Baby ya kan. Jadi nggak boleh ada yang dihapus apapun. Jadi kalian bebas di-share ke teman-teman kalian yang hobi gibah, silahkan gibahkan, boleh. Pokoknya bebas, hidup kalian bebas ya, di dunia ini yang bebas kan dua Baby. Next. Nah oke, sekian aja. I love you so much dari IQ Miss Catherine dan Kakak Baby suami aku. Bye. Laksana angin tak tentu arah, sesukamu pergi dan datang. Haruskah kerinduanku ini